Oke, baik. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sediaan bukal dan juga sublingual. Kita langsung masuk saja pada topik pembahasannya. Di sini yang pertama ada anatomi dan fisiologi mukosa mulut, ada mekanisme absorpsi dan juga penetrasi, dan yang ketiga itu ada parameter bioavailabilitas sediaan oral mukosa. Baik, untuk struktur epitelnya, di sini yang pertama tuh ada oral epithelium, ada basement membran, ada laminae propria, ada submucosa atau contains blood vessels and nerves, dan juga ada muscle and bone. Nah, yang pertama tuh ada oral epithelium atau epitel mulut. Nah, cirinya itu tidak memiliki pembuluh darah. Fungsinya sebagai barrier protektif terhadap trauma mekanik, zat kimia, dan juga mikroorganisme. Yang berikut itu ada basement membran atau membran basalnya, yaitu lapisan tipis di bawah epitel. Fungsinya untuk menghubungkan epitel dengan jaringan di bawahnya, menjadi jalur difusi nutrisi dan pembuluh darah ke epitel. Nah, yang ketiga itu adalah laminae propria. Ini laminae propria ini adalah jaringan ikat di bawah membran basal. Susunannya serat kolagen dan juga elastin, sel imun, makrofag, dan juga mast cell. Untuk fungsinya itu untuk memberi dukungan struktural menyerupai nutrisi ke epitel sebagai pertahanan imun lokal. Kemudian ada submukosa. Nah, submukosa ini susunannya ada pembuluh darah, saraf, kelenjar saliva minor, dan juga jaringan lemak. Fungsinya itu untuk menunjang elastisitas mukosa, jalur distribusi obat ke sistemik. Yang berikut adalah lapisan dasar atau muscle bone, yaitu dia bisa berupa otot, misalnya pada pipi, lidah, dan juga untuk ada tulang itu misalnya pada pelantum keras, yaitu berfungsi sebagai penopang struktur mukosa. Nah, yang berikut kita masuk pada vaskularisasi bukal dan juga sublingual. Nah, yaitu yang pertama ada sublingual. Nah, sublingual ini lebih vaskular, blood supply lebih tinggi, kemudian kapilernya lebih dekat ke permukaan mukosa. Epitelnya itu lebih tipis, kurang lebih 100 sampai 200 mikrometer, sehingga penetrasi obat itu lebih cepat, onset aksinya sangat cepat, bioavailabilitasnya juga tinggi. Kalau yang bukal, vaskularisasi relatif lebih rendah dibandingkan sublingual. Epitelnya itu lebih tebal, kurang lebih 500 sampai 800 mikrometer. Untuk kapilernya itu lebih dalam, difusi obatnya lebih lambat, akibatnya absorpsinya lebih lambat, onset tidak secepat sublingual. Lebih cocok untuk contrail release. Kemudian untuk peran saliva dan juga pH di lingkungan mulut. Untuk peran saliva, itu yang pertama ada sebagai lubrikasi rongga mulut, mencegah dehidrasi, proteksi terhadap bakteri, dan juga sistem buffer untuk menjaga pH. Kalau pH saliva normalnya itu 6,8 sampai 7,0, itu netral. Buffer utamanya itu bikarbonat HCO3, itu yang utamanya. Kemudian ada fosfat protein. Untuk fungsi buffernya itu untuk menetralkan asam dan juga mencegah demineralisasi enamel. Kemudian ada transkular versus paraseluler. Kemudian ada yang pertama ada transseluler tadi, yaitu obat masuk menembus sel epitel melewati membran sel bagian luar, yaitu masuk ke sitoplasma. Dominannya untuk obat lipofilik yang larut lemak. Kemudian untuk melewati jalur difusi pasif, difusi terfasilitasi, yaitu pakai carrier, dan juga transport aktif. Untuk faktor yang mempengaruhinya yaitu ada lipofilitas, semakin lipofilik maka semakin mudah. Untuk ukuran molekulnya itu lebih cepat, derajat ionisasinya obat non-ion lebih mudah masuk. Contohnya itu obat seperti nitrogliserin sublingual. Nah, untuk yang paraseluler, obat lewat celah antar sel, yaitu digestion, bukan menembus sel. Jadi, obat melewati ruang kecil di antara sel epitel, tidak masuk ke dalam sel. Cocok untuk molekul kecil, molekul hidrofilik yang larut air. Sangat terbatas karena
digestion-nya itu sempit. Faktor yang mempengaruhi itu ada ukuran molekul, itu harus kecil, lebih kecil, kemudian kepadatan digestion-nya, kemudian ada jenis jaringan atau misalnya pada mukosa mulut versus usus. Kemudian untuk parameter bioavailability sediaan oral mukosa. Nah, untuk grafik bukal versus sublingualnya itu kurang lebih seperti ini. Tertera pada gambar ada Cmax, maximum plasma concentration, Tmax-nya, time to reach-nya, ada UC-nya, first pass, metabolisnya. Kemudian ada penjelasan olat administration, sublingual administration. Kurang lebih grafiknya seperti ini. Terima kasih.